dari Senator Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepada yang kami hormati Ibu Sufiana Murni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sudah kenal Pak Nyala ya? Sudah kenal nama depannya AA itu apa? Apa nama AA-nya? Siapa yang bisa? Ayo kuis. Yang bisa dikasih hadiah. Nanti hadiahnya foto bersama dengan Pak AA Lanyala Mahmud Mataliti besar. Ayo, apa singkatan dari AA? Ayo berani aja, masa sudah pakai AA Lanyala Akademia, masa nggak berani? Ayo, nggak apa-apa, itu bukannya tim kalau begitu. Justru salah itu kita tahu bahwa kita masih perlu banyak belajar. Nggak bisa? Ayo tunjuk aja tangan. Hadiahnya disiapkan. Coba Mas maju. Ayo berani. Sebutkan aja. Jadi nanti semua tahu ini. Jangan main asal nyebut Bapak AA Lanyala Mahmud Mataliti. Tapi AA-nya apa ya? Ayo Mas. Bangun dong. Berani dong. Udah gagah perkasa. Oh boleh. Iya. AA itu singkatan apa sayang? Singkatannya apa? Pokoknya sebutkan aja. Ayo sambil berdiri. Yo silakan. Nah, ini kita tepuk tangan dulu untuk luar biasa seorang gadis. Ibu silakan boleh berdiri. Ayo silakan. AA menurut Ibu tadi apa? Waalaikumsalam. AA adalah kalau dalam bahasa Sunda itu kakak. Oh iya. Tapi ada Artinya apa? Berarti Bapak AA Lanyala Mataliti itu memang seorang tokoh yang patut. Singkatannya Bu. Iya, singkatannya itu. Aduh, hai atau apa gitu. Oh, mau. Bentar ya. Ada Pak AA. Boleh Ya, tepuk tangan dulu paling tidak berani. Ya, yang belakang, ayo cepet. Apa? Wah, luar biasa. Nunjuk sampai maju-maju, Pak. Aduh, luar biasa. Itu apa talinya itu ya? Ya, langsung aja. AA adalah Saya Nono Alfandi dari Lumajang, Jawa Timur. Wih. Silakan Mas Nono dari Lumajang, Jawa Timur. Insya Allah AA itu Ahmad Abdullah. Wah. Kok bisa Betul, tahu ya? Bu? Betul. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Ahmad Abdullah. Dapat sepeda. Terima kasih ya. Nanti hadiahnya bisik-bisik Mas. Jawa Timur ya? Lumajang ya? Ya pantes. Baik, tadi DPD. Apa itu DPD? RI. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Itu adalah lembaga tinggi negara. Dulu sebelum amandemen, lembaga tinggi itu ada 5. DPR, apalagi? No, DPR, BPK, MA, DPA, betul? Satu lagi? DPR, MPR, belum MPR. BPK, DPR, MA, MK, terus satu lagi? DPA Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang ada 8. 8 itu MPR termasuk sekarang lembaga tinggi negara setelah di amandemen. MPR, DPR, DPD, MK, MK. Nah, ada namanya MK itu konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi sama KY, ya itu. Jadi ada 8 ya, itu yang bisa dipahami. Saya bukan cerita ininya, DPD-nya dulu. DPD kenapa tidak sering terekspos di media sosial? Kita bukan tidak terekspos. Kita masing-masing memang punya Instagram, Facebook, Twitter, bahkan YouTube channel, podcast, semua kita punya. Twitter tadi, semuanya kita punya.
Tetapi persoalannya, kita adalah perwakilan daerah seperti tadi disampaikan oleh Ibu Evi Apitamaya. Kita ada perwakilan daerah, representasi dari daerah. Kita lebih suka bagaimana mengurusi masyarakat kita langsung sampai ke grassroots. Yang perlu diingat, kita tidak pernah membawa masalah pusat ke daerah. Itu yang perlu diingat. Tapi kita membawa permasalahan daerah diselesaikan di pusat. Makanya tagline kita, ini Pak Nyala, langsung membuat tagline. Apa tagline-nya? Dari daerah untuk Indonesia. Nah, jadi dari daerah untuk Indonesia. Wajib Nyala ini dari daerah untuk Indonesia. Setuju? Dari daerah untuk Indonesia, setuju? Amin. Bagus, saya senang kata aminnya itu. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan? Ini bukan bicara hanya dapil, tapi persoalan di daerah yang kita bawa ke tingkat pusat, contoh konkret. Karena adalah ketua komite, pasti yang saya akan bawa adalah urusan-urusan, ada 13 koordinasi kementerian yang di bawah komite 3. Antara lain adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, sekarang pakai Dikti dan Ristek. Apa yang dilakukan oleh kita? Ingat dulu namanya IAIN. Kemudian IAIN itu punya keterbatasan. Jadi apa, Mbak? Berapa lama nunggunya? 10 tahun lebih. 9 IAIN di seluruh Indonesia sekarang menjadi UIN. Kita nggak gembar-gembor, tapi bisa memanggil pembantu presiden yang langsung menangani hal itu. Contohnya, Mendikbudnya dipanggil, Menteri Agamanya karena terkait dengan masalah keagamaan universitas. Siapa lagi? Menteri PAN RB-nya. Siapa lagi? Departemen. Kita panggil semuanya. Kita panggil, Pak Nyala yang panggil langsung. Pak, ini ada permasalahan A, B, C, D. Bagaimana urusan siapa? Ini urusan Menteri Agama. Oke, Menteri Agama jawab. Kemudian urusan apa? Oh, ini urusan Mendikbud. Urusannya apa? Masalah perguruan tinggi. Oke, selesaikan urusannya. PAN lebih administrasi, masalah kepegawaiannya. Departemen dalam negeri, masalah kedaerahannya. Selesai, nggak nunggu lama. Alhamdulillah, itu gerakan kita. Apalagi yang dilakukan? Kemarin ribut-ribut soal masker, soal antigen, soal langsung. Dan kita langsung RDP dengan Menteri Kesehatan. Kita tanya, expose masalah haji. Kita panggil Menteri Agama. Kita panggil Kepala KB, BK, Badan Koordinasi Haji. Nah, kita panggil Pak Anggito Abimanyu. Apakah ini uang itu sudah terpakai untuk masalah infrastruktur? Kita langsung tanya. Kita nggak main-main. Apakah soal konvensi pers, masalah pembatalan haji ini sudah kegiatan nyata dan resmi dari lembaga yang ada di Saudi Arabia? Ternyata belum. Langsung kita siapkan RDP. Apalagi yang dilakukan? Terlalu banyak kalau saya sampaikan di sini. Tapi yang pasti, kita keliling. Kenapa negeri ini perlu dibangun? Kenapa kita tidak memperhatikan kearifan lokal dari masing-masing? Kerajaan-kerajaan Nusantara yang ada di 34 provinsi. Dia adalah para pahlawan yang membangun negeri ini. Dikunjungi, tadi Ibu Evi sudah sampaikan, Pak sahabat saya dari Lampung, Pak Bustami juga sudah menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh beliau? Bahwa kenapa para kerajaan ini, kearifan lokalnya, kerajaannya tidak terpelihara dengan baik. Tidak bagus, tidak dimanfaatkan, karena di sana banyak sekali mereka anak cucu generasi yang ikut berjasa mendirikan Republik Indonesia. Kita kunjungi satu-satu. Alhamdulillah kita koordinasi langsung dengan kementerian. Dan insya Allah mudah-mudahan saat refocusing ini kita akan fokus pada masalah-masalah kearifan lokal. Terakhir, masih banyak, kalau nanti mau ngobrol sama saya silakan. Banyak hal yang sudah diselesaikan oleh beliau. Contohnya GTK Pak Nyala nggak basa-basi,
nggak jadi janji. Langsung menyampaikan bersama kita seluruh anggota, dan tadi Pak Bambang sudah menyampaikan, kita nggak RDP udah, langsung bikin pansus. Ketika kita kalau mau bikin tinja atau panja, ini hanya urusan komite 3. Tapi Pak Nyala punya feeling yang bagus. Ini bukan urusan hanya komite 3, bukan hanya urusan masalah keguruan, tapi banyak aspek yang diperlukan. Karena itu apa? Perlu dibikin pansus. Kenapa pansus? Karena banyak yang harus terlibat. Komite 1 harus terlibat karena menyangkut daerah, Departemen Dalam Negeri. Siapa lagi yang terlibat? Komite 3 sudah pasti karena koordinasinya masalah guru. Komite 4 anggarannya. Beliau menyatakan pansus. Alhamdulillah, sekarang sudah tinggal jalan, dan kita sebelum pansus ini nanti keluar SK-nya dan sudah diketok dalam sidang paripurna kita sudah koordinasi. Ternyata, ini saya ambil bocoran, di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi dan Ristek yang baru dirubah kemarin, itu ternyata ada 1 juta yang ingin segera dapat NIK. Ternyata daerah yang belum mampu menyerahkan. Kenapa? Karena ada keraguan terhadap departemen. Khawatirnya kalau sudah dikirim nanti ujungnya tanggung jawabnya kepada daerah. Jadi daerah, gubernur semua takut menyampaikan hal itu. Akhirnya sangat teliti. Kemarin kita baru dari Sidrap ya Pak Ketua, dari Sulawesi Selatan ya. Mereka juga mengatakan, Pak, kenapa sudah lulus, sudah rapi, tapi kenapa Pak Bupati tidak ingin mengeluarkan suratnya? Saya langsung bersama dengan pimpinan Komite 3 berdialog dengan Pak Dirjennya, urusan tenaga kependidikan. Ternyata daerah belum trust, saya katakan begitu, dengan kementerian, belum percaya dengan departemen. Mari Pak Departemen, saya akan bantu Bapak untuk bisa dipercaya oleh daerah. Bapak berjanji bahwa nanti kalau sudah ditandatangani dan bahkan ini bisa, iya Bu, karena baru dari 1 juta baru yang masuk berapa Pak? 300.000 yang masih ada kemungkinan 700.000 lagi yang bisa masuk. Kenapa yang di atas usia 35 plus tidak bisa? Padahal pengabdiannya sudah luar biasa. Kita tahu ada computer assisted test. Kita sudah melihat matriksnya, berapa tahun di mana, dan bikin fakta integritas, bikin tanggung jawab mutlak, semuanya ada. Nggak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak. Saya katakan begitu. Saya kira itu saja, dan saya berterima kasih Bapak Ahmad Abdullah Lanyala Mahmud Mataliti telah berjuang luar biasa untuk negeri kita persini. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sufiana Murni selaku senator dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, hadirin dan juga saudara. Dalam